Dari dua pasal ini bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Ini sangat luar biasa nih. Makanya kalau kita pasal demi pasal kita pahami, renungkan, luar biasa ini ya. Kita bisa lebih tajam, lebih dalam tentang hati kita, batin kita. Gitu. Sebab kata Islam itu suluk itu dibentuk oleh 3 hal. Cara kita menuju Allah itu yang harus kita lalui itu adalah 3 cara. Satu berislam, beriman, berihsan. Semua hal harus itu. Islam adalah ketundukan raga kita kepada perintah-perintah Allah dalam melaksanakan hukum. Itu Islam. Sedangkan iman adalah ketundukan qalbu kita, kepasrahan, memasrahkan diri kepada. Sedangkan ihsan adalah tubuh kita kepada yang maha kuasa. Itu harus sampai kepada kita. 3 cara itu dalam beragama. Sebab kalau kita belum sampai ke sana, hanya baru syariah, berarti nanti kita kering. Ya. Kemudian kalau kita hakikat tidak didasari oleh syariat, maka dia akan batil. Syariat yang tidak sampai kepada hakikat, maka dia akan kering hampa dalam beragama. Begitu. Jadi 2 sisi ini harus kita lakukan. Islam, iman, ihsan. Gitu. Kita mau cek sekarang, kita udah ihsan belum? Jangan berpikir ihsan itu adanya dalam sholat. Oke, definisi ihsan itu adalah ya kita beribadah kepada Allah seakan Allah melihat kita. Seakan-akan kita melihat Allah. Meskipun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Artinya dalam beribadah kita merasa disaksikan oleh Allah. Dilihatin, bahasa saya itu dilihat. Nah, kita diinginkan ihsan itu bukan hanya dalam sholat, selalu khusyuk, konsentrasi karena merasa disaksikan Allah. Ihsan harus kita terapkan di dalam, nanti di luar, bukannya sholat. Jadi selalu disaksikan oleh Allah. Merasa nggak kita disaksikan oleh Allah? Kalau kita sudah merasa, oh ini nggak benar, ini nggak bagus, nggak akan kita lakukan karena Allah melihatin. Tapi kalau belum itu terjadi, ya jangankan di luar sholat, di dalam sholat aja kita harus tingkatin. Inilah pentingnya ngaji, kita tingkatin tuh. Ya supaya kita benar-benar benar-benar menghadap Allah gitu. Di dalam sholat, di luar sholat kita selalu disaksikan. Maka ciri-ciri orang yang bertakwa salah satunya adalah muraqabatullah. Dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba dong, kalau diperhatikan sama polisi kita jalan beraktivitas, takut nggak kita? Takut. Lampu merah aja polisi nggak ada, merah nggak jalan gitu. Ya. Tapi kadang-kadang orang ngelihat juga kalau ada polisi lampu merah di jalan, tapi nggak ada polisi jalan. Ada juga yang begitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Ya, ketika kita sudah taat aturan, maka di situ orang yang tenang hidupnya ketika dia taat aturan, baik aturan agama maupun aturan hukum-hukum yang ada. Bapak melanggar aturan, gelisah nggak? Gelisah. Nggak sholat, gelisah. Sama, lampu merah. Memang nggak ada polisi, tapi kita jalan terus, hati kita gelisah nggak? Gelisah. Kenapa? Karena kita berbenturan dengan aturan. Maka aturan sebenarnya agar teratur. Agama kita ini aturan. Ya, nggak boleh ini, lakukan ini, nggak boleh ini aturan. Maka kalau orang mau tenang dalam hidup, itu pegangnya agama. Dalam hidup jauh dari agama, maka dia hidupnya nggak akan teratur. Ya, hukum agama itu. Ya, oke, saya katakan ya, kan ini kalau kita lihat ayat ya. Semua ayat madaniyah pasti diiringi, selalu diawali dengan ya ayyuhallazina aman, wahai orang-orang beriman. Maka kalau ketika Allah sudah kelompokkan kita beriman, apapun kelanjutan dari ayat itu kita harus lakukan. Gitu. Jangan dipilih-pilih. Gitu ya. Kalau Allah katakan ya kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman nanti bulan Ramadan puasa ya. Puasa kita semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, bertakwa ya. Takwa enggak kita? Pengennya bertakwa. Ya, tapi proses gitu. Jadi aturan-aturan hidup kita sudah ada dalam Al-Qur'an, tinggal kita mau teratur enggak hidup. Kalau enggak ya udah enggak akan teratur hidup.
kayak motor nggak ada rem, gas terus. Bahaya kan? Kan hidup itu ada, perlu kadang-kadang kita digas, kadang-kadang direm, disesuai dengan aturan yang ada. Gitu ya. Baik. Baik, ini pasal kedua. Jadi mudah-mudahan dari pasal kedua ini ya kita bisa selalu introspeksi bahwa di dalam agama yang ditakutkan ketika kita menjadi siapapun kita seorang muslim, ya, yang ditakutkan itu adalah ghalabatil hawa 'alaika. Masuknya hawa nafsu itu, gitu ya. Kalau itu sudah dikatakan berarti pahala kita itu haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan yang ditiup angin, enggak ada artinya sama sekali. Maka kita di samping kita berbuat baik, yang kedua adalah kita harus jaga nilai kebaikan yang kita lakukan. Karena salah satu virus dari virus amal yang 6 itu salah satunya adalah satu amal diiringi sesuatu yang tidak baik, perasaan ujub, ta'aburi dan seterusnya. Baik, ada pertanyaan dulu? Cukup? Kita lanjut. Satu lagi ya, kalau pertanyaan.